Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cinta channel yang dicintai Allah, setelah melewati jalan kehidupan dan jalan kematian, Allah menjanjikan suatu tempat yang amat indah untuk manusia. Tempat indah dan penuh kedamaian itu disebut dengan Al-Jannah atau surga. Seperti apakah gambaran keindahan surga tersebut? Surga hanya diperuntukkan bagi mereka yang beriman, bertakwa, rajin beribadah, berbuat baik, dan selalu menaati dan mengikuti syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman yang artinya, Aku telah sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh kenikmatan Al-Jannah yang belum pernah dilihat mata, didengar telinga, serta terlintas di hati manusia. Hadis riwayat Muslim nomor 2824. Ini menjelaskan kepada kita bahwa ada begitu banyak kenikmatan-kenikmatan dalam Al-Jannah atau surga yang tidak ada di bumi. Belum pernah dilihat oleh penglihatan siapapun, belum pernah didengar oleh pendengaran siapapun, dan belum pula terbetik dalam hati siapapun. Nah, seperti apakah gambaran surga yang Allah ciptakan tersebut? Berikut sekilas uraiannya. Mulai dari tingkatan surga, penghuni surga, dan suasana keindahan yang dijanjikan di surga. 1. Tingkatan surga. Luas surga seperti langit dan bumi. Di dalamnya terdapat aneka pohon dan buah. Ada sungai-sungai bening yang mengalir di bawahnya. Di dalam surga terdapat istana-istana bertingkat dengan singgasana dan ranjang emas permata. Banyak ahli agama yang mengungkapkan ada 8 tingkatan surga seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, yakni A. Surga Firdaus. Surga Firdaus adalah surga yang dibuat dari emas. Para calon penghuni surga Firdaus adalah orang-orang yang memelihara sholatnya, menjaga lisannya, gemar membayar zakat, menjaga kemaluannya, dan orang yang mampu menjaga amanat. Allah berfirman seperti yang tertulis dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 107, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal. B. Surga Aden. Surga Aden diciptakan dari intan putih. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat At-Tohat, tepatnya ayat 76, yakni surga Aden yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di dalamnya mereka kekal, dan itulah merupakan balasan bagi orang yang dalam keadaan bersih saat di dunianya dari berbagai dosa. C. Surga Naim. Surga Naim diciptakan dari perak putih. Dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan, maka orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh ada di dalam surga yang penuh kenikmatan. D. Surga Ma'wa. Surga Ma'wa diciptakan dari jamrud hijau. Dalam surat As-Sajdah ayat 19, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, adapun orang-orang yang beriman dan mengajarkan amal soleh, maka bagi mereka terdapat surga-surga tempat kediaman, merupakan pahala pada apa yang telah mereka kerjakan. E. Surga Darussalam. Mengenai surga Darussalam ini telah banyak dijelaskan di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah dalam surat Yunus ayat 25, yang artinya, dan Allah menyeru manusia ke Darussalam, yakni surga, dan memimpin orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Surga Darussalam adalah surga yang diciptakan dari yakut merah. Disebut Darussalam karena surga adalah tempat yang terbebas dari hal yang kotor, bebas dari hal yang membahayakan, dan hal yang tidak disukai. F. Surga Darul Muqamah. Surga Darul Muqamah adalah surga yang diciptakan dari permata putih. Para calon penghuni surga ini adalah orang-orang yang melakukan perbuatan baik yang sangat banyak dan jarang sekali melakukan keburukan. Di dalam Al-Quran surat Fatir ayat 34-35, yang artinya, dan berkatalah mereka,
Segala puji bagi Allah yang telah menghapus rasa duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami adalah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri, yang memberi tempat kami di dalam tempat yang kekal surga dan karunia-Nya. G. Surat Al-Muqamul Amin. Surga Al-Muqamul Amin. Surga Al-Muqamul Amin adalah surga yang diciptakan dari emas. Calon penghuni surga ini adalah orang-orang yang ketakwaannya telah mencapai mutakin atau benar-benar bertakwa. Di dalam Al-Quran, surat Ad-Dukhan ayat 51 dituliskan, sesungguhnya orang-orang yang bertawakal tinggal di dalam tempat yang aman atau surga. H. Surga Huldi. Surga Huldi adalah surga yang diciptakan dari maran merah dan kuning. Para calon penghuni surga ini adalah orang-orang yang taat menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Gambaran para penghuni surga. Penghuni surga adalah orang-orang yang beriman. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 82, yang artinya, dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Orang pertama kali yang mengetuk pintu al-jannah surga, lalu membuka dan kemudian memasukinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saya adalah orang yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat, dan saya adalah orang yang pertama kali mengetuk pintu al-jannah." Hadis riwayat Muslim nomor 196. Sekalipun umat Islam ini adalah umat terakhir, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya yang luas memilihnya sebagai umat yang pertama kali masuk al-jannah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kita adalah umat terakhir, namun paling awal pada hari kiamat. Kita adalah umat yang pertama kali masuk al-jannah. Meskipun mereka diberi kitab sebelum kita dan kita diberi kitab sesudah mereka." Hadis riwayat Muslim nomor 855. 3. Gambaran surga adalah tempat keabadian yang aman. Di surga tidak ada siklus kematian, yang ada adalah keabadian dengan suasana yang aman. Di dalam surat Ad-Dukhan ayat 51 disebutkan, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam tempat atau kedudukan yang aman dari semua hal-hal yang menakutkan. Selanjutnya Allah memberikan karunia kepada orang-orang bertakwa sehingga bisa terhindar dari siksa api neraka, dan hal itu merupakan sebuah keberuntungan yang besar. 4. Gambaran kehidupan di surga penuh kedamaian. Rasa nyaman dan damai akan diberikan oleh penduduk surga. Hal itu tersurat dalam surat Al-Hijr ayat 45. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam surga, kebun-kebun surga, dan mata air yang mengalir di dalamnya. Sifat dendam dan iri akan dihapus Allah di surga. Semua merasa bersaudara dan tidak akan merasa lelah. 5. Gambaran penduduk surga hidup dengan segala keindahan, kemewahan, dan segala perhiasan. Dalam surat Al-Kahfi ayat 30-31 dijelaskan Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan amal baik. Mereka itu akan mendapatkan surga Aden. Sungai-sungai jernih dan indah mengalir di bawahnya. Para penduduk surga akan dibekali dengan perhiasan gelang emas dan pakaian hijau yang indah terbuat dari bahan sutra halus dan tebal. Adapun mengenai keelokan pakaian penghuni surga dijelaskan dalam riwayat Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh tali cambuk salah seorang kalian di surga lebih baik dari dunia dan 2 kali lipatnya. Sungguh busur panah salah seorang kalian di surga lebih baik dari dunia dan 2 kali lipatnya. Sungguh kerudung perempuan di surga lebih baik dari dunia dan 2 kali lipatnya." Hadis riwayat Ahmad.
memperoleh rezeki yang tidak pernah habis. Dalam surat Shad ayat 49 sampai 54 dijelaskan bahwa orang-orang yang bertakwa akan memperoleh kehormatan dan tempat kembali yang baik, yakni surganya. Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari kami yang tiada habis-habisnya. Surat Shad ayat 54. Di surga, mereka akan mendapatkan buah-buahan yang banyak, serta mereka akan bertelekan di atas dipan-dipan. Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan gelas-gelas. Dan di dalam surga itu terdapat segala apa kenikmatan yang diinginkan oleh hati dan sedap dipandang mata. Dan kamu kekal di dalamnya. Surat Az-Zukhruf ayat 71. 7. Selalu diliputi kemudahan. Tidak pernah ada kesulitan. Di dalam surga, para penghuninya tidak akan mendapatkan kesusahan sedikit pun. Apa yang diinginkan akan dengan begitu mudah untuk didapatkan. Ketika kita ingin makan atau minum, akan dilayani oleh para pelayan surga. Bahkan apabila penghuni surga tertarik untuk memetik buah-buah surga, maka buah-buahan tersebut mendekat kepadanya sehingga ia dapat mengambil mana yang ia sukai. 8. Selalu dalam keadaan bersih, sehat, tampan, dan wangi. Surga merupakan tempat keabadian yang tak pernah mengenal istilah tua atau uzur. Para penghuni surga akan selalu terlihat mulus, tampan, cantik, awet muda, dan bercelak. Mereka akan senantiasa muda dan pakaiannya tidak pernah lusuh. Golongan pertama yang masuk surga kelihatan seperti bulan purnama. Mereka tidak pernah buang air kecil dan buang air besar. Mereka tidak beringus dan meludah. Sisir mereka terbuat dari emas dan bejana. Mereka terbuat dari misik dan peresapannya terbuat dari kemenyan. Para penghuni surga adalah kebanyakan orang miskin dan lemah. Rasulullah adalah orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Hadis riwayat Muslim. 9. Makanan dan minuman di surga. Di dalam surga terdapat pohon-pohonan dan macam buah-buahan yang sangat beraneka warna. Beraneka macam dan warna. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 54 dan 68, yang artinya mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah di dalamnya dari sutra, dan buah-buahan kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Di dalam keduanya ada macam-macam buah-buahan dan kurma serta delima. Selain itu firman Allah juga menjelaskan kenikmatan surga. Di dalam surga kamu memperoleh apa segala kenikmatan yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa segala kenikmatan yang kamu minta. Sebagai hidangan bagimu dari Rob yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Surat As-Fussilat ayat 31-32. 10. Kuda dan onta yang indah di surga. Imam Tirmizi berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdurrahman dari Asim bin Ali Mas'udi dari Uqbah bin Al-Qamah bin Khadij bin Sulaiman bin Abu Buraidah dari bapaknya yang berkata kepada Rasulullah, apakah di surga ada kuda? Rasulullah bersabda, sesungguhnya jika engkau dimasukkan ke surga oleh Allah, maka setiap kali engkau ingin menginginkan kuda, maka engkau akan menggunakan kuda dari yakut yang merah yang akan menerbangkanmu kemana engkau sukai. Laki-laki itu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah orang yang sangat menyenangi kuda. Maka apakah di surga ada kuda? Rasulullah bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya di dalam surga ada kuda dan onta tanpa pemilik, berjalan di sela-sela daun di surga. Penghuni surga mempergunakannya untuk saling mengunjungi kemana saja mereka menghendaki. 11. Para bidadari surga yang cantik jelita. Akan ada bidadari-bidadari surga yang sedia membantu dan melayani dengan setia. Setelah mengetahui sifat fisik dan akhlak bidadari, maka bukan berarti bidadari lebih baik daripada wanita surga.
Sesungguhnya wanita-wanita surga memiliki keutamaan yang sedemikian besar, sebagaimana disebutkan dalam hadis, sungguh tutup kepala salah seorang wanita surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 58. Al-Hasan dan mayoritas ahli tafsir lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud adalah bidadari-bidadari surga itu sebening yakut dan seputih marjan. 12. Kenikmatan tertinggi bagi penghuni surga. Kenikmatan tertinggi di dalam al-jannah atau surga adalah melihat wajah Rabbul Alamin. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, jika telah masuk penduduk al-jannah ke dalam al-jannah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, apakah kalian ingin tambahan dariku? Mereka seraya menjawab, bukankah engkau telah menjadikan wajah-wajah kami bercahaya? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam al-jannah atau surga dan menyelamatkan dari an-nar atau neraka? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hijabnya. Maka tidaklah mereka diberi nikmat yang telah mereka sukai dibanding dengan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim nomor 181. Doa mohon dimasukkan surga atau al-jannah dan dijauhkan dari neraka atau an-nar. Demikianlah sekilas gambaran surga seperti yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam tulisan ini. Sebagai penutup, ada baiknya Anda membaca amalan doa ini. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu al-jannah atau surga beserta segala sesuatu yang bisa mendekatkan kepadanya dari perkataan dan perbuatan, dan aku berlindung kepadamu dari an-nar atau neraka beserta segala sesuatu yang bisa mendekatkan kepadanya dari perkataan dan perbuatan. Hadis riwayat Ahmad, disahihkan As-Syaikh Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 1542. Sekian video ini. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.